Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis di mana kita mengharapkan selalu membahas aplikasi keimanan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan kita itu beriman tidak hanya di pikiran, tidak hanya di perasaan saja, tapi kita implementasikan di perilaku. Tapi antara perasaan, pikiran, dan perilaku itu saling berhubungan. Oleh karena itu, kita mesti membahas pola pikir dan membahas perilaku. Kalau kita membahas keluh kesah, itu perilaku. Tetapi perilaku itu berkaitan dengan pola pikir. Maka saya mengusulkan kalau kita ingin menghindari keluh kesah, itu dengan menggunakan pola pikir, yaitu memahami sisi baik dari setiap kejadian. Entah kenapa, ini kita manusia itu punya kecenderungan kalau melihat kejadian itu lebih suka melihat sisi buruknya. Begitu saja. Sehingga akhirnya banyak di antara kita itu keluh kesah. Padahal keluh kesah itu membebani mental. Membebani mental baik yang berkeluh kesah maupun yang dikeluh kesahi atau diajak curhat. Kita seringkali berkeluh kesah tentang kejadian yang kita alami. Padahal orang yang kita libatkan dalam keluh kesah itu menganggap bahwa hidup kita ini lebih enak kok daripada dia. Jadi orang yang kita ajak berkeluh kesah itu merasa kita ini sudah enak, tapi ngapain berkeluh kesah? Atau kadang-kadang ada teman yang menyampaikan keluh kesahnya kepada kita, sedangkan kita dalam hati seringkali mengatakan begitu saja kok mengeluh. Dan kita pun merasakan bahwa keluh kesah dia itu menambahi beban mental kita. Kenapa tidak? Karena kita memikirkan beban-beban problem kita sendiri itu sudah banyak. Lalu kita ditambahi dengan problem dia, kita diajak ikut mikir. Jadi keluh kesah pada umumnya membebani orang yang bersangkutan dan sekaligus menambahi beban orang lain. Dengan demikian, keluh kesah bisa mengurangi kebahagiaan seseorang dan kebahagiaan orang yang diajak keluh kesah. Tapi kalau kita teliti atau kita runut urut-urutan kejadian, seringkali bisa kita simpulkan bahwa keluh kesah itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena pada umumnya keluh kesah itu berasal dari kesalahpahaman orang yang bersangkutan. Kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu kejadian. Salah satu contoh yang cukup ekstrim adalah ketika Allah memerintahkan umat muslimin. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah. Hijrahnya itu menghindari intimidasi dan coercion, kekerasan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah menghindar begitu saja, itu masih diserbu. Karena diserbu, maka Allah menganjurkan kepada umat muslimin hadapi mereka. Tapi tentu mereka juga mengukur kekuatan. Jumlah mereka itu belum banyak, hanya sekitar 300-an. Kalau diserbu oleh musuh yang jumlahnya 1000 lebih, bisa kewalahan. Maka orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan mental, tidak mempunyai keimanan yang tebal, mereka cenderung tidak mau perang. Karena mereka menganggap, wah ini bunuh diri ini. Ya. Oleh karena itu, ketika
turun perintah untuk menghadapi perang itu, orang-orang munafik enggan dan merasa berat ikut berperang. Orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena mereka itu kan imannya masih di pinggiran, ragu-ragu. Nah, kalau masih ragu-ragu, mereka itu tidak meyakini bahwa orang kalau mati syahid itu nanti hidupnya menjadi lebih enak. Jadi mereka menganggap hidup itu ya di dunia ini. Kalau mati berarti berakhirnya segala sesuatu kenikmatan di dunia ini. Maka mereka tidak mau. Lalu Allah menyebutnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu untuk berperang, sedangkan berperang itu tidak kamu sukai. Tidak kamu sukai karena alasannya seperti tadi, ya. Tentu orang-orang munafik yang pura-pura memeluk agama Islam sangat berkeberatan untuk berangkat perang, karena orang berperang itu menghadapi risiko mati. Kematian itu artinya akhir dari segala macam kesenangan dunia. Mereka sebenarnya tidak percaya bahwa semua orang akan dibangkitkan lagi setelah mati dan mereka kelak akan tinggal di salah satu antara surga atau neraka, tergantung perilakunya selama hidup di dunia. Jadi kematian di dunia bagi orang munafik adalah suatu malapetaka besar, karena kematian adalah akhir dari segala kenikmatan hidup. Berbeda dengan orang Islam yang betul-betul beriman waktu itu, yang meyakini bahwa seseorang yang mati terbunuh dalam peperangan di jalan Allah akan mengalami kehidupan yang nikmat di surga. Mereka beranggapan bahwa tetap hidup setelah perang atau mati terbunuh dalam peperangan sama baiknya. Jika mereka memenangkan perang, mereka akan hidup lebih tenang dan Islam akan berkembang dengan baik. Bahkan ada kemungkinan ada papasan perang. Mereka akan hidup lebih tenang dan Islam akan lebih baik kalau mereka menang. Tapi jika mereka meninggal dunia, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diperhitungkan amal-amal yang lain, langsung saja masuk surga. Jadi mereka tidak memiliki beban ketika mereka berangkat perang, karena apapun yang terjadi mereka akan memperoleh kebaikan seperti yang dianjurkan oleh Allah kepada mereka untuk menghadapi musuh. Biasanya zaman itu peperangan itu kan kontak langsung dengan menggunakan senjata tajam. Tapi sebelum mereka itu tawuran bareng, itu biasanya mereka saling mengunggulkan diri dan saling mengolok-olok. Nah, si orang-orang Mekah itu datang menyerbu, mereka sesumbar bahwa mereka akan membunuh orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Dan kamu bakal mati karena jumlah tentaranya Mekah itu 100 lebih, 1000 lebih, sedangkan tentaranya Nabi Muhammad hanya 313. Dan itu Allah membangkitkan keberanian mereka. Sebelum mereka berangkat, Allah itu memberi mimpi kepada mereka bahwa jumlah tentara mereka musuh itu sedikit. Jadi nyatanya banyak, tapi Allah memberi mereka mimpi sedikit supaya ada keberanian. Terus ketika mereka itu berargumen sebelum tawuran, lalu Rasulullah dapat wahyu. Katakan, kalau kami apapun yang kami hadapi, menang atau kalah itu baik. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kalian tidak mengharapkan dari kami kecuali satu dari kedua kebaikan. Jika kami menang, kalian mati dan kami
akan memenangkan peperangan dan bisa mendapatkan pampasan perang. Tapi kalau kami kalah, kami akan langsung masuk surga. Jadi kebencian orang-orang munafik kepada peperangan itu dikarenakan karena salah faham yang bermula dari keterbatasan pengetahuan atau tidak adanya keyakinan di hati mereka. Akibatnya, mereka menafsirkan suatu kejadian itu berdasarkan selera atau hawa nafsu. Dalam hal ini, selera mereka untuk menikmati kehidupan dunia. Ini yang perlu kita camkan. Ya. Salah faham itu seringkali dikarenakan short of knowledge, ya. Sedikitnya atau terbatasnya pengetahuan dan kurangnya keyakinan. Kemudian karena tidak punya pengetahuan yang cukup, mereka mengukur baik atau buruk itu dengan selera. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita jangan menentukan baik atau buruknya suatu kejadian berdasarkan selera. Selera tidak bisa dipakai sebagai ukuran karena selera berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Dan selera bisa berubah-ubah bergantung pada situasi dan kondisi. Ini ayat yang seringkali kita dengar dan populer di antara kita. Kelanjutan dari kalimat yang tadi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Dan barangkali kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Nah, salah satu kuncinya yang saya kemukakan tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi karena tidak mengetahui, lack of knowledge, maka akibatnya penafsirannya itu tidak tepat karena hanya berdasarkan intuisi, tidak berdasarkan pengetahuan, yang seringkali pengetahuan itu didasari atas pengalaman-pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang kemudian diformulasikan yang kita menyebutnya sebagai pengetahuan yang berasal dari hasil research atau apa. Ya. Contoh satu lagi berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Pada umumnya, pria dan wanita memutuskan untuk menikah itu karena mereka merasa saling mencintai dan ingin membangun rumah tangga yang baik. Tapi di antara pasangan suami istri yang hubungannya baik itu tidak banyak. Umumnya itu ada guncangan-guncangan, lalu hubungan mereka terganggu. Kalau mereka tidak pandai-pandai mengatasi, ya bisa menjadi perceraian. Dan seringkali itu dikarenakan salah paham. Ya. Misalnya, ada suami yang merasa kesal terhadap istrinya yang dulu dia kenal sebagai wanita yang periang. Ya, sehingga dia itu merasa senang dengan wanita itu. Wah, ini kalau serumah dengan aku, hidupku akan selalu riang. Tapi sekarang berubah menjadi pendiam. Sehingga hubungan mereka itu menjadi tidak hangat lagi. Suami suka mengeluh bahwa hubungannya dengan istri menjadi dingin dan tidak ada lagi gurauan yang menghangatkan suasana. Ketika menghadapi masalah semacam ini, suami semacam ini tuh tidak buru-buru. Ketika menghadapi masalah semacam ini, suami semestinya itu jangan buru-buru mengeluh. Dia sebaiknya mencari pelajaran dan hikmah di balik perubahan istri ini. Kenapa dulu periang sekarang menjadi pendiam? Nah, Allah memberitahukan kita secara umum ya, bahwa ada kalanya kita membenci sesuatu,
Padahal di balik sesuatu yang kita benci itu ada banyak kebaikan. Ini dalam kaitannya dengan suami istri. Kalau tadi hubungannya dalam perang, sekarang suami istri. Allah menganjurkan kita suami istri untuk bergaul dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan para istrimu itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, kalau kamu membenci mereka, fa asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu yang ada pada istri itu, padahal Allah membuat banyak kebaikan di dalam yang kamu tidak sukai. Nah, sebelum Allah menyatakan bahwa barangkali ada banyak kebaikan di balik sesuatu yang tidak disukai oleh istri, Allah menganjurkan para suami untuk bergaul dengan istri secara baik. Apalagi sang istri dulunya periang, lalu berubah menjadi pendiam. Maka yang perlu dilakukan adalah introspeksi, atau mencoba mempelajari kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh sang suami. Introspeksi semacam ini perlu dilakukan sebelum mencari kesalahan orang lain, dalam hal ini istrinya. Misalnya, ini di antara kita ini kan banyak yang menjadi guru, apakah sebagai guru SD, SMP perdulunya, atau sebagai dosen. Seingat saya, kalau ada misalnya siswa atau mahasiswa yang nakal, itu sebaiknya guru yang baik tidak buru-buru menuduh murid ini nakal. Yang baik, guru itu mencari di mana letak kesalahan yang menyebabkan anak itu nakal. Nah, mencari kesalahan itu sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Apa salahku? Kok anak ini bisa nakal? Terus, kalau kita sudah menganalisa diri kita sendiri, oh udah, aku udah baik kok. Terus coba lingkungannya. Lingkungannya apakah tidak mendukung? Misalnya ruangnya panas, atau situasi sekitar, atau bahkan sekitar itu situasi politik yang kurang menguntungkan misalnya. Baru kalau tidak ada yang salah di situ, kita cari di pihak murid. Nah, ketika kita mencari pihak murid, itu pun tidak langsung ke muridnya dulu. Dilihat orang tuanya dan teman-temannya. Berteman dengan siapa? Kehidupan di rumah tangganya bagaimana? Itu seringkali kalau ada anak nakal, terutama anak SD, kalau dirunut, kenapa anak ini nakal? Seringkali itu muaranya adalah, atau hulunya adalah bahwa kasih sayang orang tua itu kurang cukup bagi anak itu, sehingga anak itu menjadi nakal. Nakal itu bisa karena misalnya di rumah kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, lalu terus dia mencari perhatian di luar. Mencari perhatian itu ada dengan cara yang positif, ada yang negatif. Misalnya cara yang positif, orang tuanya karena terlalu sibuk, terus tidak sempat memperhatikan kasih sayang kepada anaknya ini, udah pokoknya dikasih duit biar seneng. Nah, anak yang banyak megang duit ini lalu membeli kasih sayang dengan cara suka neraktir teman-temannya. Dengan dia neraktir, maka dia dapat kasih sayang dari teman. Itu masih baik. Tapi ada yang dengan cara kenakalan untuk menarik perhatian orang lain atau perhatian guru. Ya. Jadi kalau suami melihat ada yang berubah pada istri, itu jangan buru-buru menuduh istrinya itu nggak benar. Cek. Ya. Kenapa? Allah menganjurkan pedomannya gini. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun kebaikan yang menimpa kamu itu datangnya dari Allah.
Dan apapun yang menimpa kamu berupa keburukan, itu datangnya dari kamu. Contoh yang paling gampang. Kita dulu lahir, umumnya yang normal, itu sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Tapi dengan perjalanannya waktu, anak ini tumbuh bisa menjadi tidak sehat, mungkin karena salah memberi makan kepada anak, bisa kurang makan, bisa terlalu banyak makan, bisa juga karena kurang kasih sayang. Nah, ini perilaku kita terhadap anak itu mempengaruhi perilaku anak itu. Kalau dan juga bisa mempengaruhi kesehatan anak itu. Kalau anak itu menjadi tidak sehat, berarti itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Begitu pula air yang mengalir di sungai. Dari Allah itu baik. Turunnya air dari hujan itu, dari awan itu bening. Tapi kenapa keruh? Bukan salah Allah, salah kita. Jadi kalau kita melihat ada kejadian yang buruk, nomor satu introspeksi. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun keburukan yang menimpa kamu, maka itu datangnya dari dirimu sendiri. Nah, jadi cara semacam ini juga kita terapkan dalam kasus-kasus yang serupa, terutama kasus-kasus yang kita berperan secara dominan. Dalam hal ini suami kan berperan secara dominan. Ya, juga begitu juga kepada anak-anak, baik anak kandung maupun anak didik. Jika ada anak nakal, kita memulai merunut masalahnya dari kemungkinan kesalahan diri kita sebelum kita menganggap orang lain yang salah. Kalau anak tidak bisa mengatasi masalah kehidupan, misalnya anak sudah berkeluarga, kok mengeluh melulu, berarti dia tidak bisa mengatasi masalah kehidupan. Kita cek, yang kita cek itu kita dulu sebagai orang tua. Apakah kita selama ini terlalu memanjakan anak dengan selalu menolongnya dan tidak memberi kesempatan kepada anak itu untuk latihan mengatasi kesulitan. Jadi kalau segala sesuatu dibantu. Nah, ini biasanya orang yang uangnya banyak bisa mengemploy beberapa pembantu. Jadi anak itu mau makan, Mbak, mau misalnya bersihin mobil, apa dan sebagainya. Jadi nggak bisa mengatasi sendiri. Ketika dewasa dia tidak terlatih. Salah siapa? Salah kita. Kenapa kita tidak melatih anak itu? Contoh lagi, kalau anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, itu kan problem. Kita cek, apakah kita selama ini sudah mengajarinya? Begitu pula kalau karyawan kita kurang sopan terhadap customer, ketus misalnya. Kita cek, apakah kita pernah memberi pelatihan? Jadi, kembali ke kita dulu. Salahku apa? Tapi kalau ternyata kita tidak pernah melakukan kesalahan, kita mesti berprasangka baik dulu kepada Allah yang mengarahkan kita kepada jalan hidup yang lebih tepat. Nah, dalilnya ana inda dhanni 'abdi bi, ini firman Allah yang dikutip oleh Nabi Muhammad. Firman Allah dikutip oleh Nabi Muhammad tapi tidak termasuk Al-Quran. Itu disebut hadis qudsi. Hadis yang datangnya dari Allah yang Maha Qudsi. Nah, firman Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menyertai prasangka hambaku terhadap aku. Atau bisa juga aku menuruti prasangka hambaku terhadap aku. In dhanna bi khairan falah. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, dia akan mendapat kebaikan. Wa in dhanna syarran falah. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapat keburukan. Nah, ini yang kita seringkali mendapatkan pelajaran bahwa
Kalau kita melakukan suatu apapun, suatu proyek, suatu bisnis, kita mesti optimis. Kalau kita sudah pesimis, kemungkinan besar akan hancur. Orang yang pesimis kan sebenarnya berprasangka buruk kepada Allah. Tapi kalau optimis, itu berprasangka baik kepada Allah. Contoh yang sederhana dan sering terjadi, misalnya kita atau seseorang dipindahkan oleh atasan, dipindahkan yang semula bekerja di bidang marketing. Marketing itu kan tombak depan, si front ke depan, dipindahkan ke bagian production, bagian supply chain atau bagian pabrik dan sebagainya. Kita tidak usah berprasangka buruk. Seringkali orang berprasangka buruk bahwa wah, aku dikucilkan nih, aku dihukum, salahku apa? Wah, orang yang semacam ini tidak akan bisa maju hidupnya, karena dia tuh sudah berprasangka buruk, aku dikucilkan, aku nanti akan menjadi seseorang yang terkucil. Ya, dia akan terkucil benar. Caranya gimana? Kita terima keputusan itu dan kita jalani dengan baik sambil menganggap bidang baru ini sebagai kesempatan memperluas cakrawala pandangan hidup. Misalnya kesempatan menguasai permasalahan secara menyeluruh. Kalau tadinya aku di marketing, aku tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di bagian production. Sekarang tahu sisi lain di bagian production. Kesempatan melatih diri untuk fleksibel. Ini aku dilatih oleh Allah nih. Aku bisa nggak fleksibel? Biasanya aku kalau di marketing, anggaranku longgar. Karena marketing itu kan suka diizinkan untuk menghibur calon customer. Untuk menghibur lalu terus nginep di hotel berbintang 5 atau traktir di rumah makan yang mahal-mahal. Ketika di production nggak ada itu. Jadi dia bisa berprasangka buruk. Nggak usah. Ini Allah melatihku supaya aku fleksibel. Bagaimana aku hidup di suasana yang seperti itu, sekarang aku pindah di suasana seperti ini. Yang banyak kesulitan misalnya. Dan bisa juga menganggap bahwa ini kesempatan bagiku untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Nggak ada pemimpin suatu perusahaan itu yang tidak mengetahui seluk-beluk bawahannya atau bidang-bidang yang ada di situ. Kalau dia hanya mengerti marketing tapi tidak mengerti production, dia tidak bisa memimpin. Jadi namanya pemimpin itu harus mengetahui secara menyeluruh. Kalau dia merasa, aku ini kesempatan bagus bagiku untuk mempelajari. Karena pada saat bekerja di bidang marketing, seringkali kita itu menerima keluhan tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Kenapa begini, kenapa begini? Kita hanya bilang, ya memang adanya begitu Pak. Karena kita tidak terlibat di production. Lalu ketika kita bekerja di bidang production, ini kesempatan untuk memberi pengarahan kalau kita itu posisinya tinggi, atau kita melakukan pekerjaan itu yang sesuai dengan permintaan pasar. Di barang yang laku itu kan barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau orang marketing itu di ujung, sudah di hilir. Kalau hulunya itu tidak bisa mengubah, ya di hilirnya akan tetap seperti itu. Tapi begitu ada di production, dia ada di hulu, maka dia bisa mempengaruhi. Syukur kalau dia bisa mengubah desainnya yang diminta di pasar itu seperti ini, lalu diubah supaya nanti produk akhirnya itu sesuai dengan permintaan pasar. Ditambah lagi, kalau dipindahkan itu kan berarti suasana baru, orang-orang baru. Orang yang pesimis di situ lalu mengurung diri atau menjadi pendiam. Rugi.
Kalau dia di suasana baru, dia berpikiran, temanku makin banyak. Di bagian marketing aku punya teman, sekarang aku akan membina persaudaraan, perkawanan dengan teman-teman di bagian production. Jadi justru malah memperbanyak jumlah kawan. Orang banyak kawannya itu menyenangkan. Kalau kita misalnya lagi di bidang lain, kalau kita seorang yang sedang berdakwah dengan cara yang benar dan santun, lalu penguasa memenjarakan kita tanpa kesalahan. Kejadian ini tidak hanya sekarang ya, dari dulu. Imam Hambali itu kan orang santun, orang alim, masuk penjara tanpa salah. Ibnu Taimiyah berkali-kali masuk penjara. Jadi orang-orang yang berdakwah, meskipun dakwahnya santun, kalau penguasa tidak suka, ya bisa saja dia dipenjara. Bahkan bisa juga dia dibunuh. Kesalahan itu gampang, bisa dicari-cari. Nah, meskipun kita sudah berusaha melawan secara hukum atau secara konstitusional, kok kita tetap dipenjarakan? Ya udah, kita jalani aja dengan berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah memberi kita kesempatan untuk belajar mandiri. Nah, kalau dipenjara kan terus kita baca-baca buku, belajar secara mandiri, atau bahkan untuk menghafal Quran. Ada orang di penjara, keluar dari penjara dia menjadi orang yang hafal Quran, atau menghabiskan buku yang selama ini dia terlalu sibuk tidak bisa membaca dengan baik, baca di situ. Jadi hidup sementara di penjara bisa meningkatkan nilai tambah pribadi kita, di value added-nya itu meningkat. Itu kalau kita bisa menafsirkan dengan baik. Nah, contoh yang fenomenal yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada beberapa. Antara lain kasus-kasus yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf itu dibuang oleh kakak-kakaknya. Kemudian ditemukan oleh orang, lalu orang yang menemukan itu menjual dia kepada orang Mesir. Dibeli oleh seorang pejabat. Lalu ketika dia menginjak dewasa, tanpa kesalahan dia dijebloskan ke penjara. Ya. Jadi kejadian itu betul-betul di luar kekuasaan Nabi Yusuf dan dia menerimanya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang diperoleh oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia belajar bagaimana mengartikan mimpi itu justru di waktu di penjara. Dan semuanya kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf itu sebenarnya kalau kita sudah mengetahui akhirnya, kalau kita ini kan yang tidak menjalani dan kita tinggal mempelajari sejarahnya. Ternyata setelah diterangkan oleh Allah liku-liku hidupnya itu, semuanya itu adalah rentetan kejadian yang merupakan satu skenario yang disiapkan oleh Allah agar beliau bisa menjadi pejabat tinggi di Mesir dengan kemampuannya membantu rakyat mengatasi masalah pertanian, dan bahkan akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi rasul di Mesir. Coba kalau Nabi Yusuf itu tidak dijual atau tidak ditemukan oleh orang Mesir dan dijual di sana, Mesir siapa yang memimpin? Nabinya siapa? Kalau tidak ada resources yang tersedia, harus didatangkan dari luar. Tapi Allah mendatangkannya ini seolah-olah semuanya tidak sengaja. Jadi orang-orang menganggap itu tidak sengaja, padahal dilihat dari sisi Allah itu semuanya disengaja. Oleh karena itu kalau kita mengalami kejadian semacam itu, ingat ini yang membuat kejadian ini Allah,
Allah itu pasti sengaja dan pasti maksudnya baik. Nah, karena dia pernah di penjara, rajanya tidak tahu bahwa dia masuk penjara. Seringkali begitu, yang memenjarakan itu anak buah, seperti Buya Hamka. Apakah yang memenjarakan itu Bung Karno? Mungkin bukan, mungkin menterinya yang memenjarakan Buya Hamka. Tapi Buya Hamka jalani gitu. Terus, nah ini bisa juga terjadi juga pada Nabi Yusuf. Rajanya tidak tahu. Setelah ada permintaan Nabi Yusuf supaya dicek bagaimana kasusku, kemudian rajanya dipanggil, ternyata orang-orang yang berbuat salah mengaku, iya memang kami yang mengajak, dia benar. Terus rajanya kepingin merehabilitasi dia. Terus diajak berbincang-bincang, ternyata orang pinter nih. Dia bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, yaitu bahwa Mesir akan menghadapi paceklik selama 7 tahun. Dia akan terjadi kesuburan di Mesir selama 7 tahun, habis itu akan paceklik. Jadi harus ada manajemen pertanian dan penggudangan. Lalu rajanya menawari Nabi Yusuf untuk menjadi pejabat. Nabi Yusuf memilih, jadikan aku orang yang memegang kekuasaan di bidang-bidang yang berkaitan dengan tanah, yaitu pertanian dan perkebunan. Kalau Nabi Yusuf mengatakannya, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Jadikanlah saya sebagai penanggung jawab masalah pergudangan yang berkaitan dengan tanah, dengan pertanian lah. Aku bisa menjaga dan aku mempunyai ilmunya. Terus Allah menjelaskan, demikianlah kami menempatkan Yusuf di dunia ini. Dia memilih tempatnya sesuka dia. Dia memilih jabatan sesuka dia. Dan kami memberi rahmat kepada orang yang kami kehendaki. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan imbalan bagi orang-orang yang baik. Nah, Nabi Yusuf itu kan bisa menjaga kebaikan apapun yang dia alami. Dia dibuang, dia tidak maki-maki kakak-kakaknya, dia dipenjarakan, dia tidak maki-maki kepada wanita yang mengajak selingkuh dan sebagainya. Itu Nabi Yusuf. Nabi Musa itu juga mengalami skenario yang kalau boleh bilang ekstrim juga. Dia masih bayi dihanyutkan di sungai. Di sungai dihanyutkan itu supaya terhindar dari pembunuhan oleh Fir'aun. Karena Fir'aun waktu itu mengumumkan anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, ini Nabi Musa kan anaknya Bani Israel. Nah, ini bisa dibunuh. Lalu dihanyutkan di sungai. Malah ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Ya. Terus ketika dia sudah menjadi remaja begitu, dia jalan-jalan di kota, ada 2 orang berantem. Yang satu minta tolong dong, aku dibantu. Dia membantu hanya memukul dengan tangan kosong, mati. Dia menyesal, kok bisa mati? Nah, yang membuat mati siapa? Kan Allah. Kalau secara umum nggak mati itu. Terus dengan dia membunuh itu, dia menjadi ketakutan. Takut dihukum mati. Karena ketakutan itu, dia lari. Dan dia tidak akan sanggup menyeberangi padang pasir yang keras itu kalau dia tidak ketakutan. Jadi oleh Allah ditanamkan dulu ketakutan. Ketakutan yang serius,
lalu dia mempunyai kekuatan untuk menyeberangi padang pasir. Setelah keluar dari Mesir, ketemu di Madian, sampai di Madian, dia membantu dua orang gadis yang sedang mengembala kambing, lalu terus dia diupahi oleh bapaknya. Ditawari oleh bapaknya untuk bekerja selama 8 atau 10 tahun. Nanti kalau kamu menyelesaikan tugas itu, aku ambil kamu menantu. Dijalani, ya. Jadi di kejadian-kejadian itu adalah serentetan yang dipersiapkan oleh Allah agar Nabi Musa siap menjadi nabi nanti menghadapi Fir'aun, ya, supaya dia bisa membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Karena Fir'aun waktu itu mendekretkan bahwa semua orang asing di sini harus menjadi budak. Otomatis Bani Israel yang ada di situ semuanya menjadi budak. Jadi yang bisa memerdekakan siapa? Mesti dia punya darah Bani Israel. Karena pembelaan kepada bangsanya menjadi kuat. Dan dia mesti orang yang tahu seluk-beluk kerajaan. Dia menjadi anak angkatnya Fir'aun, ya. Dan terus dia harus menjadi orang yang mengerti keimanan dengan baik. Dia pergi ketemu dengan Nabi Syuaib. Dia dididik oleh Nabi Syuaib selama 10 tahun, sehingga dia menjadi orang yang soleh. Karena dia soleh, maka dia siap menjadi utusan Allah, ya. Waktu itu ketika dia kembali ke Mesir, mengaku sebagai utusan Allah, tugasnya membebaskan Bani Israel. Terus Fir'aun melihat, kamu ini lupa ya, kamu dulu kan jadi anak angkatku, kamu makan di sini, dan bahkan kamu melakukan suatu pelanggaran, kamu membunuh orang. Terus Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Memang waktu itu aku melakukan sampai ada orang meninggal, tapi aku tidak sengaja, dan waktu itu memang saya keliru. Terus karena aku ketakutan, aku lari dari kamu. Ketika aku lari, aku ketemu dengan situasi atau keluarga yang baik. Lalu fawahabali rabbi hukma, Allah memberi aku kebijaksanaan, hikmah, kebijaksanaan dan hukum-hukum, wa ja'alani minal mursalin, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang utusan. Nah, setelah membuktikan bahwa semua perjalanan hidup ini ternyata baik untuk kita, kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah menyiapkan skenario untuk kita. Jadi misalnya ya, ada teman dia ingin menjadi dokter, dia sekolah kedokteran. Begitu dia sarjana kedokteran, dia belum ambil profesi. Mau ambil profesi, keluarganya butuh dana banyak karena adik-adiknya itu masih ada beberapa yang butuh sekolah. Nah, kalau dia melanjutkan kuliah di kedokteran, biayanya begitu besar, adik-adiknya tidak bisa kuliah. Akhirnya dia memutuskan tidak melanjutkan di kedokteran, tapi ambil MBA, program MBA. Nah, ini cocok dengan orang-orang PPM kan. Setelah dia jadi MBA, dia dapat pekerjaan yang bagus dan penghasilannya bagus. Lalu adik-adiknya itu dia biayai untuk kuliah sampai pada selesai. Dan setelah adik-adiknya selesai, mereka bersama-sama mendirikan suatu sekolah di kotanya itu. Dan sampai sekarang sekolahnya menjadi sekolah favorit di kota itu. Nah, dia kepunya cita-cita jadi dokter. Tapi Allah membelokkan karena kesulitan ekonomi. Melihat pembelokan ini, gak usah dijadikan keluh kesah.
wah aku dulu jadi begini. Tapi syukuri, itu adalah pengarahan dari Allah. Seandainya aku tetap jadi dokter di kedokteran, adik-adikku tidak sekolah. Jadi Allah memilihkan aku jurusan ini yang ternyata hasilnya lebih bagus. Jadi dengan begitu kita bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi pada kita saat ini. Falakal hamdu ala ma qadait. Ini biasa dibaca oleh orang-orang yang suka membaca kunut, doa kunut di waktu sholat subuh. Itu ada kalimat falakal hamdu ala ma qadait. Hanya milikmu lah segala puji atas apapun yang telah engkau putuskan, yang telah engkau tetapkan. Misalnya banyak di antara kita ini dulu waktu kecilnya itu miskin, sengsara. Dulu ya berat dijalani, tapi kalau dijalani dengan senang ya enak saja. Coba dengan kemiskinan di waktu kecil itu menyebabkan kita lalu berpikir bagaimana aku bisa kuliah sambil bekerja. Terus sambil kuliah kan mencari peluang-peluang bekerja atau peluang mendapatkan penghasilan. Terus karena dia sudah latihan berdagang atau berbisnis atau bekerja di waktu kuliah, nanti begitu selesai kuliah, dia sudah terampil dalam hal mencari penghasilan. Lebih terampil daripada teman-temannya yang juga sarjana. Teman-teman yang lain begitu sarjana, bawa ijazahnya, dibawa ke perusahaan ini, perusahaan itu, ke pemerintahan supaya mendapatkan pekerjaan. Dia bingung tidak bisa bekerja kalau tidak diterima. Sementara orang-orang yang tadinya miskin, aku nggak usah kerja sekarang juga nggak apa-apa, aku bisa bisnis sendiri. Atau sambil melakukan bisnis, dia mengajukan lamaran sana-sini, menunggunya dengan santai saja. Jadi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup di waktu mudanya seringkali menikmati keindahan hidup di waktu tuanya. Jadi falakal hamdu ala ma qadait. Hanya milikmu Allah segala puji atas apapun yang telah engkau putuskan bagi kami. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa orang munafik itu tidak suka ditugasi perang. Tapi di situ ada pelajaran untuk kita yang beriman. Selera bukan ukuran baik buruknya kejadian, karena selera itu labil dan bisa berubah-ubah. Banyak kebaikan di balik sesuatu atau kejadian yang tidak disukai. Sesuatu ini bisa keadaan atau kejadian, itu peristiwa, itu banyak kejadian kebaikan-kebaikan di situ. Nah, kalau kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan baik, maka kita tidak perlu berkeluh kesah. Nah, langkah-langkah kalau kita ingin sengaja menghindari keluh kesah, nomor satu, introspeksi dulu sebelum menuduh orang lain. Supaya kalau ada kesalahan di badan kita, kita cepat melakukan perubahan. Terus, yakini bahwa Allah mengarahkan hidup kita menuju ke kebaikan. Yang ketiga, ambil pelajaran dari sejarah para nabi. Itu sejarahnya itu bagus-bagus yang bisa kita pakai sebagai pelajaran. Lalu yang keempat, syukuri apapun yang terjadi. Ya. Semoga Allah menjadikan kita muslimin yang bisa menerima dan bahkan mensyukuri apapun yang Allah putuskan. Amin.